Baik, perkenalkan nama saya Made Agus Chandra Satika. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu hubungan di antara beberapa elemen. Analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada satu periode tertentu. Analisis biaya volume laba sangat membantu manajer suatu perusahaan untuk membuat perusahaan berkaitan dengan fungsinya. Analisis ini membantu manajer untuk melihat hubungan antara 5 elemen berikut. Harga produk yaitu harga yang ditetapkan di dalam suatu periode tertentu secara konstan. Yang kedua, volume atau tingkat aktivitas yaitu besarnya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual di dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, biaya variabel per unit yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Yang keempat, biaya tetap yaitu keseluruhan biaya periodik di dalam suatu periode tertentu. Yang terakhir, bauran volume produk yang dijual yaitu proporsi volume relatif produk perusahaan yang akan dijual. Lalu untuk melihat hubungan di antara kelima elemen tersebut, beberapa asumsi yang harus digunakan dalam melihat hubungan di antara besarnya biaya dan volume serta laba yang akan diperoleh, yaitu yang pertama, harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Berat harga jual setiap unit produk tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Yang kedua, biaya bersifat linear dalam rentan cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualan tidak berubah. Yang terakhir, jumlah unit diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Berarti jumlah yang persediaan tidak berubah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Eri Putra Pratama dengan NIM 18171132. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, yakni margin kontribusi. Margin kontribusi di sini adalah selisih antara penjualan dengan biaya variabel, di mana fungsi margin kontribusi di sini adalah untuk menutupi biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Konsep dari margin kontribusi ini adalah semakin tinggi margin kontribusi yang dihasilkan oleh perusahaan dalam setiap unit produk yang dijual, maka semakin cepat pula perusahaan dapat menutup biaya tetapnya itu sendiri dan mencapai laba yang diinginkan. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil margin kontribusi dari perusahaan dalam setiap penjualan produk setiap unitnya, maka semakin kecil pula perusahaan dapat menutup biaya tetap dan mencapai laba yang diinginkan tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya kita berikan ilustrasi dari kasus margin kontribusi. Di sini ada ilustrasi kasusnya, itu PT Mebelindo Pratama merencanakan produksi meja komputer sebanyak 10.000 unit per tahun. Setiap unit meja yang direncanakan dijual dengan harga 750.000. Untuk memproduksi seluruh meja tersebut dianggarkan biaya tetap sebesar 900 juta, sedangkan untuk biaya variabel di sini sebesar 300.000. Jadi kita jelaskan dengan tabel ini ya. Jadi di tabel yang pertama ini dengan asumsi penjualan satu unit produk meja komputer tersebut, maka dihasilkan perhitungannya penjualannya sebesar 750.000 dengan biaya variabel 300.000, maka margin kontribusinya yang dihasilkan adalah 450.000. Jadi margin kontribusi ini dihasilkan dengan perhitungan 750.000 dari penjualan dikurang dengan biaya variabel sebesar 300.000, maka didapat 450.000. Dengan biaya tetap 900 juta, maka di sini dengan asumsi penjualan satu unit produk tersebut, maka perusahaan masih mengalami kerugian sebesar 899.550.000. Tetapi jika diasumsikan perusahaan mengasumsikan penjualannya mencapai 2.000 unit, maka di sini didapatkan hasil penjualan sebesar 1,5 miliar dengan biaya variabel 600 juta dengan margin kontribusi yang dihasilkan sebesar 900 juta.
dengan biaya tetap 900 juta dan margin kontribusi yang dihasilkan 900 juta, maka di sini perusahaan tidak mengalami kerugian dan belum juga mendapatkan untung. Jadi perusahaan di sini harus mampu menjual melebihi 200 unit produk yang dibuat tersebut agar perusahaan dapat mencapai laba yang diinginkan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di tabel yang telah ada di slide ini yang dijelaskan lebih rinci dan lebih paham, nanti bisa dipelajari di tabel tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai titik impas. Apa sih titik impas itu? Maka di sini titik impas konsepnya di sini adalah volume penjualan yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi tidak juga memperoleh keuntungan atau laba. Jadi kalau saya boleh konsepkan titik impas ini, konsepnya seperti kapan sih perusahaan itu balik modal kayak gitu. Nah, untuk rumus menghitung titik impas di sini ada rumusnya seperti di slide, yaitu biaya tetap total dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel atau penjualan. Untuk lebih jelasnya kita masuk aja ke ilustrasi kasusnya. Di sini PT Indo Plastik adalah sebuah perusahaan produsen biji plastik. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam satu dengan menghasilkan produk jeriken. Volume tersebut biaya tetap yang dikeluarkan adalah sebesar 360 juta, sedangkan biaya variabel yang dibutuhkan sebesar 1 miliar 80 juta. Harga jual biji plastik tersebut sebesar 1.500.000 per ton. Nah, untuk perhitungannya di sini inilah hasil dari perhitungannya. Ini titik impas dalam rupiah, yaitu rumusnya biaya total tetap dibagi 1 per biaya variabel per penjualan. Jadi 360 dari biaya tetap di soal tersebut kita bagi dengan 1 dikurang 900 juta dibagi dengan 1.500.000 yaitu penjualannya, maka mendapatkan hasil sebesar 900 juta. Jadi perusahaan Indo Plastik harus dapat mencapai target penjualan sebesar 900 juta agar tidak mengalami kerugian atau istilahnya balik modal. Nah, untuk yang kedua ini rumus untuk menghitung unit produk yang dapat dijual untuk mencapai titik impas. Jadi rumusnya di sini adalah titik impas dalam nilai uang dibagi dengan harga jual unit produk 900 juta dibagi dengan 1.500.000 mendapatkan hasil 600 ton. Artinya perusahaan Indo Plastik harus dapat mencapai penjualan biji plastik sebesar 800 ton. Mungkin untuk selanjutnya materi yang akan dijelaskan akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan saya Sahrul Jamal dengan NIM 1303. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang biaya diferensial. Biaya diferensial adalah berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Biaya diferensial sering disebut biaya marginal atau biaya inkremental. Biaya diferensial merupakan berbagai macam kemungkinan yang dapat terjadi dan dapat digunakan perusahaan dalam menghitung biaya yang akan dikeluarkan perusahaan. Terdapat 2 kriteria penting agar suatu jenis biaya dapat dikelompokkan sebagai biaya diferensial atau biaya relevan, yaitu yang pertama, biaya tersebut merupakan biaya yang akan datang. Biaya relevan bukanlah biaya yang telah dikeluarkan perusahaan di masa lalu atau biaya historis, tetapi merupakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa yang akan datang. Memang dalam perkiraan biaya yang akan dikeluarkan di masa mendatang, perusahaan dapat menggunakan biaya historis. Tetapi data historis tersebut hanya digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi tentang besarnya biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam masa mendatang atau suatu proyek tertentu. Yang kedua, biaya tersebut berbeda di antara sejumlah alternatif. Biaya yang akan dikeluarkan masa mendatang harus merupakan biaya yang berbeda di antara berbagai alternatif. Jika biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang tidak memberikan perbedaan di antara berbagai alternatif yang ada, maka biaya tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai biaya relevan, seperti biaya penyusutan aset tetap untuk bulan ke depan di mana proyek akan dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Om Swastiastu,
Perkenalkan, nama saya Gideon Dodi Setiawan Hadi. Saya akan mempresentasikan materi mengenai manfaat analisis biaya diferensial. Penggunaan biaya relevan di dalam menyelesaikannya berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan akan sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan perusahaan. Karena tanpa mempergunakan metode biaya relevan ini, kemungkinan beberapa persoalan yang dihadapi perusahaan dapat berakibat pada pemilihan jalan keluar dan keputusan yang salah oleh pihak manajemen perusahaan. Memang tidak setiap persoalan biaya di perusahaan dapat diselesaikan dengan menggunakan analisis biaya relevan ini. Tetapi terdapat beberapa persoalan yang dapat diselesaikan dengan metode ini, di antara lain adalah: 1. Menerima pesanan tambahan. Yang kedua, menurunkan harga pesanan khusus. Yang ketiga, keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli. Yang keempat, keputusan untuk meneruskan atau menghentikan operasi. Yang kelima, keputusan menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang hubungan dengan titik impas. Dalam kasus di mana perusahaan dihadapkan pada pilihan untuk menjual produknya dengan harga yang berbeda, di mana satu atau sekelompok pelanggan tertentu menawar dengan harga yang lebih rendah, dan perusahaan dengan menggunakan analisis biaya diferensial dapat mengabulkan tawaran khusus tersebut. Titik impas adalah volume penjualan yang dicapai perusahaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba sama sekali. Pada volume penjualan impas ini, perusahaan tidak mengalami kerugian. Seluruh biaya tetap dikeluarkan perusahaan dalam kapasitas produksi yang direncanakan telah ditutup. Seluruh biaya tetap dalam kapasitas keproduksian direncanakan telah dibebankan pada volume impas tersebut. Itu berarti mulai volume penjualan selanjutnya, perusahaan dapat menghitung biaya produknya hanya dengan menghitung biaya variabelnya saja. Itulah volume penjualan awal, di mana harga jual alternatif yang lebih murah untuk pesanan khusus dapat diberikan, yaitu harga jual yang hanya menghitung biaya variabelnya saja. Jadi volume impas merupakan titik awal volume penjualan alternatif. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kavi Nugraha Iskandar, NIM 181705165. Akan meneruskan pemaparan materi dari kelompok 4. Materi berikutnya adalah pengaruh terhadap anggaran laba. Keputusan untuk menjual sejumlah produk kepada konsumen tertentu dengan harga yang lebih murah dibandingkan konsumen lainnya dengan berbagai alasan memiliki pengaruh secara langsung terhadap pencapaian anggaran perusahaan. Anggaran disusun dengan beberapa asumsi dasar. Salah satunya adalah harga telah ditetapkan pada suatu tingkat tertentu. Jika dalam pelaksanaannya kemudian perusahaan mengubah harga jual menjadi lebih rendah, tentunya hal ini akan berpengaruh secara langsung terhadap perolehan laba yang dicapai oleh perusahaan. Laba usaha yang dianggarkan dapat dipastikan tidak akan tercapai. Tetapi, jika perusahaan mempertimbangkan faktor lain, misalnya keinginan untuk menguasai pasar di suatu wilayah tertentu, maka ketidakmampuan perusahaan untuk mencapai laba yang dianggarkan dapat ditolerir. Dengan harapan, setelah pasar dikuasai, perusahaan dapat mengubah kebijakan penjualannya pada waktu mendatang. Materi berikutnya adalah biaya konversi. Jika suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu produk dengan komposisi biaya yang berbeda satu dengan lainnya, maka perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan untuk membuat pilihan produk yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Maksudnya, jika perusahaan memiliki dua produk untuk dihasilkan dengan jumlah laba per unit yang sama antara satu produk dengan lainnya, maka perusahaan harus melihat komposisi biaya di antara kedua produk tersebut. Dengan melihat dan menganalisis komposisi biaya masing-masing produk tersebut, perusahaan dapat memilih untuk memproduksi salah satu produk saja yang memberikan keuntungan total yang lebih besar bagi perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.